Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Saputra selaku perwakilan dari kelompok 3 yang membahas terkait dengan etika profesi hakim. Pada mata kuliah Etika Profesi Hukum kelas C yang diampu oleh Ibu Orin Gusta Andini SHMH. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Tio Saputra, lalu berikutnya ada Arung Rahmat Sijaya, Rizky Aprilia, Ismail Anggai, Rosiana Eka Saputri, Dea Aprilia Wardani, Indah Fierazia, Siti Syada Aldarisma, Zulfia Hairunisa, Rizko Azimi Ashar, Fatima Azahro Fahuda, Rivaldo Antoni Wenur, Rahmat Tanjung Setra, dan juga Jurdam Megananda. Etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang berartikan suatu kebiasaan. Etika dari sudut perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Etika dapat diartikan secara khusus sebagai ilmu tentang sikap ataupun kesusilaan suatu individu. Etika secara umum adalah aturan norma, kaidah atau tata cara suatu individu dalam melakukan perbuatan dan bertingkah laku. Dengan adanya etika profesi, maka dapat menggambarkan bagaimana individu tersebut bertindak dan bergerak khusus kepada orang-orang yang berada di instansi tersebut. Etika profesi pun tidak hanya bertujuan untuk membuat orang-orang bertindak secara profesional saja dalam menjalankan pekerjaannya, melainkan etika profesi juga bertujuan dalam kesejahteraan kerukunan orang-orang yang ada di dalam instansi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan sebutan profesi yang sudah dipahami oleh banyak orang. Kalau suatu perihal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pembelajaran serta kemampuan, sehingga banyak orang yang bekerja senantiasa sesuai. Namun dengan kemampuan saja yang diperoleh dari pembelajaran kejuruan pula belum lumayan diucap profesi. Namun butuh kemampuan teori sistematis yang mendasari praktek penerapan, serta ikatan antara teori serta pelaksanaan dalam praktek. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah profesi kita perlu sebuah proses yang mengajarkan kita supaya kita menjadi seorang ahli profesi. Nah, proses yang dibutuhkan pun tidak singkat, cukup panjang waktu yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah profesi. Hal ini terjadi karena sebuah profesi hanya untuk orang-orang yang memiliki keahlian, sehingga tidak semua orang dapat menjadi seorang profesi yang tentunya banyak kriteria yang harus kita penuhi untuk dapat mumpuni mumpuni sebagai seorang ahli profesi. Kita tidak cuma mengetahui sebutan profesi itu dari buat bidang-bidangnya, namun pekerjaan semacam medis, guru, militer, pengacara serta semacamnya, namun meluas sehingga mencakup pula bidang semacam manajer, wartawan, pelukis, penyanyi artis, sekretaris, serta sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian etika profesi. Perkataan etika atau yang lazim dikenal dengan etik berasal dari bahasa lain etika. Ethos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku yang baik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa etika merupakan sekumpulan peraturan atau produk hukum yang menyatakan benar atau salahnya tentang sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara sampai pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengendalikan bagaimana sepatutnya manusia itu berteman. Sistem pengaturan pergaulan tersebut jadi sama-sama menghormati serta dikenal dengan istilah sopan santun, tata krama. Etikat pedoman pergaulan tidak lain buat melindungi kepentingan tiap-tiap yang ikut serta agar mereka bahagia, tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, dan terjamin supaya perbuatannya yang tengah dilakukan cocok dengan keadaan adat kerutinan yang berlaku di dalamnya, tidak berlawanan dengan hak asasi yang biasanya terjadi di lingkungannya. Perihal seperti itu yang mendasari berkembangnya tingkat etika di tengah masyarakat kita. Bagi para pakar, etika tidak lain merupakan ketentuan perilaku, adat kerutinan manusia dalam pergaulan serta sesamanya, serta menegaskan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sekian dari saya, terima kasih.
Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas, dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, karena ada alasan yang jelas atas tindakannya. Dengan kata lain, hadirnya etika memberikan dasar untuk melakukan atau bertindak secara bebas, namun tetap membuat manusia itu bertanggung jawab atas tindakannya yang mereka lakukan, baik secara pribadi maupun kelompok. Etika dalam perkembangannya sangat dipengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana manusia menempuh hidupnya lewat rangkaian kegiatan tiap hari. Itu berarti etika menolong manusia buat mengambil perilaku serta berperan secara pas dalam menempuh hidup ini. Etika pada kesimpulannya yaitu menolong manusia mengambil keputusan tentang aksi apa yang butuh kita jalani serta perlu kita pahami bersama kalau etika bisa diterapkan dalam seluruh aspek ataupun sisi kehidupan kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik hakim. Kode etik profesi ialah norma yang diresmikan serta diterima oleh kelompok profesi yang memusatkan ataupun memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana sepatutnya berbuat dan juga menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Tiap kode etik profesi senantiasa terbuat tertulis yang tersusun secara tertib, apik, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik dan benar, sehingga menarik atensi serta mengasyikkan pembacanya. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Sejalan dengan itu, bagi De Gorge muncul kebimbangan-kebimbangan terhadap penafsiran profesi itu sendiri. Kebimbangan ini muncul sebab banyak orang yang handal belum tentu termasuk ke dalam golongan profesi. Berikut merupakan penafsiran profesi serta handal bagi De Gorge. Profesi merupakan pekerjaan yang melakukan aktivitas pokok yang mengandalkan suatu kemampuan untuk menghasilkan nafkah. Sedangkan profesional merupakan orang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu kemampuan yang besar. Sedangkan seorang yang handal merupakan seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu kemampuannya untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Sedangkan bagi orang lain melakukan hal yang sama hanya untuk sekedar hobi, untuk bersenang-senang, ataupun untuk mengisi waktu luang. Profesionalisme tanpa etika menjadi bebas sayap, yang bermakna tanpa kendali serta tanpa pengarahan. Kebalikannya, etika tanpa profesionalisme menjadi lumpuh sayap yang bermakna tidak maju ataupun tidak tegak. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yaitu filsafat ataupun pemikiran kritis rasional tentang kewajiban serta tanggung jawab manusia selaku anggota umat manusia. Kode etik bukanlah hal yang baru. Sejak lama telah dicoba usaha-usaha untuk mengendalikan tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat lewat syarat tertulis sehingga bisa menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk senantiasa melaksanakan hakikat moralitas kegiatan profesinya. Dengan posisi semacam ini, tiap orang menjalin ikatan dengan suatu profesi, mempunyai jaminan atas keperluannya berbentuk jaminan pelayanan yang cocok dengan ruang lingkup profesi tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, Rizko Zimiashar. D. Bersikap mandiri. Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. E. Berintegritas tinggi. Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. F. Bertanggung jawab. Berperilaku bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala hal sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya, peradilan yang leluasa serta tidak memihak atau independent and impartial judiciary ialah salah satu prinsip berarti untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekuensinya dari prinsip ini, hingga hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, tercantum oleh sebab kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Profesi hakim mempunyai sistem etika yang sanggup menciptakan disiplin tata kerja, serta disediakan garis batasan tata nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk hakim untuk menuntaskan tugasnya dalam melaksanakan guna serta mengemban profesinya. Kode etik dan pedoman sikap hakim ini ialah panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam melaksanakan tugas profesinya ataupun dalam ikatan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dalam kode etik profesi hakim serta pedoman tingkah laku tersebut dinyatakan a. Kode etik profesi hakim yakni ketentuan tertulis yang harus dipedomani oleh tiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi selaku hakim. B. Pedoman tingkah laku hakim yakni penjabaran dari kode etik profesi hakim baik dalam melaksanakan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan negara serta kebenaran ataupun dalam pergaulan selaku anggota warga yang wajib bisa membagikan contoh serta suri tauladan dalam kepatuhan serta ketaatan kepada hukum. Baik, selanjut pada kode etik hakim, di mana etika profesi hakim ataupun kode etik hakim ialah bentuk penuangan nyata daripada ketentuan etika, moral, serta agama. Etika profesi hakim ataupun kode etik hakim tidak cuma mengajar apa yang kita ketahui, namun juga apa yang dia bisa jalani, yang sebagaimana seharusnya seorang hakim yang berkepribadian baik. Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk para pencari keadilan dalam proses peradilan. Selaku salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, mengecek, serta memutus permasalahan, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Pada tahun 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat surat keputusan bersama atau SKB nomor 47-KMA-SKB-Angka Romawi 4-2009 dan nomor 2-SKB-PKY-Angka Romawi 4-2009 mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Surat keputusan bersama ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari 10 aturan perilaku, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yang terakhir bersikap profesional. 10 prinsip etik tersebut dalam implementasinya dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu berperilaku adil, yang dimana menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau disebut juga dengan equality and fairness terhadap setiap orang. Kedua adalah berperilaku jujur, yang dimana bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Maka akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lalu yang ketiga adalah berperilaku arif dan bijaksana, yang dimana artinya mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan,
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Maka, perilaku arif dan bijaksana ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, dan bersikap hati-hati, sabar, serta santun. Lalu di huruf G, menjunjung tinggi harga diri, yaitu berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Lalu, di huruf H, berdisiplin tinggi. Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan leluhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat. Pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Lalu selanjutnya di huruf I, berperilaku rendah diri. Bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah diri akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Lalu di huruf J, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Pertanggungjawaban hakim dalam melakukan pelanggaran kode etik seperti yang kita ketahui, peraturan tentang kode etik tertuang pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di dalam bab 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim berisi tentang kewajiban dan larangan dari profesi hakim. Di dalam bab tersebut dituliskan larangannya itu: 1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi yang berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. 2. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai, pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan. 3. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi pengarahan atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Dan hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan, pengawasan dan penegakan kode etik itu sendiri yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penegakan kode etik merupakan salah satu wewenang Komisi Yudisial dari 4 wewenang yang ada sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang akan bertindak berdasar laporan yang diverifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial memanggil para pihak untuk dimintai keterangan untuk kepentingan pemeriksaan dan akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi. Setelah itu, KY akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran kode etik terbukti, maka KY akan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Terima kasih. Penerapan etika profesi hukum. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan diwajibkan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai sifat dan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin, yang dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik, disadari maupun tidak disadari. Dinamika kehidupan sehari-hari sudah menjadi fakta bahwa sering terjadi konflik antara individu, kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait dalam konflik agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi ke depannya. Secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan yuridis keputusannya. Akan tetapi, penentuan fakta-fakta yang mana termasuk yang relevan dan pilihan kaidah hukum mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi dan diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Hal itu berarti hakim memiliki kekuasaan sebagaimana ditegaskan oleh Mukhtar Kusuma Atmajaya. Kekuasaan yang besar terhadap para pihak berkenan dengan masalah atau konflik yang dihadapi ke depan kepada hakim atau para hakim tersebut. Profesi hakim. Profesi guna menegakkan dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggara negara Republik Indonesia, dan keadilan juga menjadi kewajiban hakim dalam menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Para hakim dalam menjalankan tugas sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu sendiri. Sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada hidup para pihak yang terkena jangkauan keputusan hakim. Keputusan hakim yang tidak seadil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas dalam batin para pihak yang terlibat dalam konflik, dan penyelesaian dilaksanakan oleh hakim sebagaimana penegakan hukum dilakukan. Baik, selanjutnya adalah sesi kesimpulan yang akan saya sampaikan, yaitu etika profesi hakim ataupun kode etik hakim merupakan bentuk penuangan nyata daripada ketentuan etika, moral, serta agama. Etika profesi hakim pun ataupun kode etik hakim tidak cuma mengajarkan apa yang kita ketahui ataupun apa yang bisa dijalani, namun yang sebagaimana seharusnya seorang hakim yang berkepribadian sebaik mungkin. Adapun hakim merupakan pilar utama serta tempat terakhir untuk pencari keadilan dalam proses peradilan, selaku salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, mengecek, serta memutus masalah. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Adapun penerapan kode etik hakim dianggap sebagai sesuatu yang baik
karena etika dan tingkah laku oleh hakim mempunyai kekuatan mengikat, terutama pelaksanaannya dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu artinya bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan, yang sebagaimana diketahui bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam bertingkah laku di lingkup pengadilan dan juga di luar lingkup pengadilan. Pedoman tingkah laku atau Code of Conduct Hakim adalah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat, yang harus membedakan dan memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Apabila kita baca dengan seksama larangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dengan jelas kita ambil sebuah kesimpulan bahwa hakim itu apabila ia tidak memiliki kode etik, maka seorang yang berprofesi sebagai hakim itu akan semena-mena dengan pekerjaannya. Bayangkan saja apabila seorang hakim menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Maka apabila ada seorang yang mengetahuinya akan mengatakan bahwa putusan hakim tidak sah sebab sudah jalannya sidang tersebut telah diatur. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.